mungkin Pak Endar lagi nelpon. Taruh Pak Endar ya. Ada yang saya Pak Endarnya kabur sebentar ya. Kalau nggak ada hostingnya susah ini. Halo, Pak Hadi sudah jadi co-host, Pak Hadi. Terus Ya, share sebentar screen-nya dulu. sudah saya buka. Iya, sebentar ya. Kebetulan PowerPoint-nya agak error ini. Oh iya, share screen-nya sudah saya buka. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bersabar dulu. Tapi bisa aja kalau Bapak Ibu mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar sambil nunggu PowerPoint saya bisa terbuka. Mungkin ada ya teman lama, kenalan lama, ya. Bisa aja. Ya Pak Endar ya, sambil nunggu. Aktif presenter. Pak Neki ada antivirus yang lah Pak Neki. Yang bagus biasanya. Soalnya punya aku ini lelet sekali sudah. Oh PG lah. Antivirus gua share screen. Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat? Bapak Ibu? Oke, Bapak sudah. Sudah, Pak. Sudah ya, saya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada penampakan ini. Hari ini kita lanjutkan kembali materi yang kemarin, sekaligus juga. HP Mbah dulu. Mana? Ya di kamar sana. Saya malam tadi sudah coba cari-cari informasi tentang PR ya. Saya bilang PR buat saya kemarin yang belum tuntas. Insyaallah hari ini kita tuntaskan ya. Ya, seperti biasa saya kasih moto saya, receh bagi sebagian dari kita, insya Allah bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Dan ini juga moto saya juga, mari kita coba sesuatu selama itu tidak dilarang, baik dilarang oleh pemerintah, agama, ataupun orang lain ya. Ya insya Allah hari ini ya Pak Endar ya mungkin kita usahakan supaya nggak larut ya. Mudah-mudahan ya, karena kayak kemarin mungkin kita banyak jalan-jalannya, belum lagi ditambah dengan sinyal yang bermasalah. Insya Allah hari ini ada beberapa rambu-rambu yang sudah saya bikin. Ya, mudah-mudahan selesai dalam paling lambat mudah-mudahan ya. Harapan saya itu 1 jam sudah selesai. Harapan saya ya.
Bapak Ibu sekalian, kemarin itu sempat tertunda ya. Permasalahannya sempat tertunda itu. Bentar dulu ya. Woi, salah channel. Saya mute dulu. Itu iklan ya. PR saya kemarin itu, ya, PR saya kemarin yang belum selesai. Yang pertama adalah Prom Builder nggak bisa diinstal. Ya, itu PR saya kemarin. Kebetulan ada juga Bu Putri. Ibu Putrinya ada di sini. Ibu Putrinya ada. Bu Putri belum masuk tadi lagi. Belum masuk ya. Ya mungkin nanti bisa dia tonton di siaran ulang kalau memang ada. Ya. Karena ini mungkin insya Allah sebentar aja. Lalu yang selanjutnya PR saya kemarin juga, Chatphone tidak bisa terinstall. Ini juga requestan dari Bu Putri. Ibu Putri ini banyak Bu Putrinya ini. Ibu-ibu yang lain alhamdulillah kayaknya paham semua ya. Termasuk bapak-bapak juga. Lalu yang selanjutnya, Equation tidak bisa pakai Boulder. Dan ini kebetulan kemarin juga ada bantuan dari Pak Jamaludin. Pak Jamaludinnya ada? Pak Jamaludinnya ada enggak? Ada Pak, ada. Ada Pak Jamal. Oh, ada Pak. Nah ini insya Allah Pak kita sama-sama share di sini nanti. Bahkan saya harap nanti Bapak juga bisa bantu saya untuk men-sharekan seperti apa sih snipping tool itu, gimana cara memasukkan snipping tool itu ke Word, dan nanti sama-sama nanti kita bikin supaya equation itu bisa kita masukkan dengan pakai tricks ya, dengan menggunakan Builder ya. Kalau Buildernya mau jalan ya, itu masalahnya. Itu yang selanjutnya PR saya juga yang belum selesai yaitu WA target. Insyaallah ini juga mudah-mudahan bisa selesai. Lalu yang selanjutnya limiter ya. Dan kasih waktu untuk soal ya. Ini soal time fee kemarin juga sudah dibahas ini. Dan sempat saya bilang bahwa kadang siswa itu kalau serentak bikin soal masuk itu biasanya ada aja yang terkendala. Nggak salah kendalanya apa kemarin Pak Jamaludin? Masalahnya apa kemarin? Pak Jamaludin? Kita interaktif aja Pak Jamaludin ya. Sama-sama kita share di sini ya. Nek, jadi enggak makin kayak Azil. Masalahnya apa kemarin Pak Jamaludin adalah tidak bisa disetting secara privasi ya untuk waktunya. Iya, iya. Kalau nggak salah itu ya. Ya insya Allah di sini walaupun nanti saya bikin dalam bentuk video karena kebetulan saya lupa password masuk ke akun yang saya bikin baru malam tadi itu ya, maklum aja kerja jam 12 malam itu seperti saya bilang memang penyakit saya ini mudah lupa ya. Untungnya saya masih ingat siapa nama saya ya. Itu nanti dan sama-sama kita tuntaskan hari ini insya Allah ya. Mudah-mudahan saya harapkan juga Bapak Ibu bisa kita bisa berkomunikasi di sini, saling berbagi juga di sini ya. Seperti yang saya bilang, saya orang baru dalam masalah Google Form. Saya baru menyelaminya dalam beberapa bulan ini, 3 bulan. Itu juga saya belajar dengan mengandalkan otodidak lah istilahnya, tutorial. Karena pelatihan-pelatihan yang saya ikuti itu, yang mau saya ikuti rata-rata meminta pesertanya untuk ikut organisasi inilah, ikut organisasi itulah ya. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Apalagi kalau sudah organisasinya ya mungkin agak sedikit bertentangan dengan isi hati kita ya. Tapi memang ada beberapa organisasi yang bagus ya. Kayak IGI. Ya, IGI ini sekarang lagi giat-giatnya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Saya sebenarnya mau ikut, cuman terbentur pada masalah kartu anggota ya. Sampai sekarang saya lihat di chat-chat di Telegram IGI itu kebanyakan rata-rata yang mau jadi anggota itu terbentur masalah pendaftaran. Makanya saya sempat nanya di grup WA Aksi Kalteng, saya mau nanya siapa sih pengurusnya. Tapi mungkin di sini ada pengurusnya, nanti mungkin saya mohon bantuannya, kita bisa komunikasi lewat Telegram atau lewat WA. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu ada iklan juga, di mana bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint ya. Itu bonus saja buat kita semua, tapi itu nggak akan disampaikan karena kita fokus di sini adalah membahas tentang yang Prom Builder tidak bisa terinstall, Chatform tidak bisa terinstall, Equation tidak bisa pakai Builder, WA target, limiter, dan
kasih waktu untuk soal. Artinya kita pakai time nanti. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa selesai. Saya harapkan juga kebetulan hari ini ada juga kegiatan webinar ya. Karena sangat sayang sekali untuk ditinggalkan. Kalau nggak salah webinarnya itu diselenggarakan oleh UPI ya, Profesor Hamid Hasan. Saya lupa apakah itu yang penggagas K13. Bukan ya, Pak Hamid Hasan. Pak Hamid Hasan. Pak Hamid Hasan, foundernya K13 kurikulum 2013 dari dosen sejarah. Ya, dosen UPI itu kan dosen sejarah UPI. Bagus. Kemarin saya juga lupa ada Pak Helios Samsudin. Dan insya Allah mudah-mudahan ini waktunya bisa kita nggak berlarut. Mungkin 2 jam. Terlalu lama 2 jam. 1 jam lah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Sambil Bapak Ibu juga nanti ingatkan saya kalau saya terlalu keasikan ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan aja. Kita bicara dulu tentang From Builder yang tidak bisa terinstall. Ini permasalahan yang sering dialami ya sebenarnya. Tapi jawabannya simpel aja sebenarnya. Kalau memang akun kita nggak support ya, kita bisa bikin akun baru lagi. Itu sebenarnya paling simpel. Tapi kita coba dulu ya, kita coba dulu. Ini langkah-langkah tips supaya Builder kita nggak terinstall. Atau terinstall tapi ada tulisan, kalau nggak salah punya Ibu Putri kemarin itu adalah tulisannya you are confused ya, kalau nggak salah ya. Punya saya juga ada masalah, terutama akun Gmail saya yang saya bikin dengan menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya menggunakan email saya yang utama, yaitu di bahalapgmail.com itu enak, bisa mengakses semua. Sedangkan ketika saya menggunakan Gmail dengan bahasa Indonesia, panduan bahasa Indonesia, tulisannya silahkan daftar di sini, begini, itu bermasalah biasanya. Saya juga nggak tahu kenapa. Apakah memang permasalahannya itu terletak pada sistem dan sebagainya. Tapi ketika saya daftar dengan menggunakan istilahnya bahasa Inggris, walaupun saya nggak paham juga sebenarnya pakai bahasa Inggris kayak sign in, lalu kemudian you're created dan sebagainya, itu enak. Dan kebetulan saya malam tadi bikin akun baru, namanya hadisamba@gmail.com, dan itu kita pakai nanti untuk pelatihan ini. Itu sudah saya install Timepy-nya, sudah saya install Builder-nya dan sebagainya. Ternyata semuanya mudah, enak. Jadi mungkin permasalahannya adalah ketika kita bikin akun, kita pakai akun bahasa Indonesia, ya mungkin seperti itu ya. Nanti itu Bapak Ibu bisa lihat setelah saya tampilkan nanti drive saya, dan sudah saya buka drive-nya nanti ya. Kita bicara dulu yang pertama ini solusi yang pertama. Ini yang paling penting ya. Jangan panik dan berdoa supaya sinyal lancar. Permasalahan kita kadang-kadang adalah sinyal. Seperti saya contohnya di sekolah ini. Kadang-kadang sinyal ada, kadang-kadang enggak gitu. Apalagi kadang-kadang bahkan sebagian dari kami harus bekerja dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Ada teman saya itu bendahara bos, kebetulan beliau ada di sini. Beliau itu harus mengisi arkas dan sebagainya itu jam 3 subuh ya. Karena permasalahan sinyal. Jadi solusinya ya jangan panik dulu. Kita doakan supaya sinyalnya lancar. Kita cari tempat waktu-waktu tertentu supaya sinyal itu bisa lancar. Lalu yang selanjutnya adalah refresh Google Chrome Anda. Ini juga tips dan trik dari Pak Endar kemarin ya. Di refresh ya Pak Endar ya. Lalu kemudian yang ketiga di uninstall. Kalau memang masih tetap bermasalah uninstall aja Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian restart komputer dan install kembali. Selesai perkara. Kalau nggak bisa juga, kita ada nanti belajar tentang pakai add-on doc to form ya. Jadi kita masuk langsung ke dokumen kita. Dari dokumen kita itu nanti kita bikin supaya dia jadi kayak builder ya. Dia kayak jadi builder itu nanti. Ada add-on doc to form. Jadi kita nggak perlu lagi masuk bikin dalam bentuk form. Nanti biarkan doc itu bekerja ya, bekerja melalui add-onnya ini sehingga nanti tampilan dari soal materi kita dan sebagainya itu bisa gitu. Ini insya Allah ini ya nanti akan saya sampaikan juga dan kita sama-sama belajar di situ. Dan trik yang terakhir ini salah ketik ya karena saya kerjakan pagi-pagi tadi sekitar pukul 7 ya. Jadi saya pikirkan kenapa nggak dibikin PowerPoint-nya aja lah. Udah gini-gini aja. Jika trik 1, trik 2 dan trik 3 gagal, otomatis kita harus bikin akun baru sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Bikin dengan menggunakan akun yang berbahasa Inggris ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Dan memang saya juga nggak tahu kenapa sekarang ini Google agak sedikit error. Mungkin karena
terlalu banyak penggunanya, apalagi ini aplikasi yang paling gratis sudah, yang paling mudah, kadang-kadang error ya. Intinya jangan panik ya. Kita selalu punya banyak cara, kita selalu punya banyak solusi ya. Insya Allah. Karena bermain dengan Google Form ini sebenarnya asik Bapak Ibu. Ini juga baru saya dapatkan malam tadi ya. Saya coba klik di sini ya. Oh ternyata mudah, enak. Walaupun nanti ini ada kelemahannya. Add-on Doc to Form ini. Kelemahannya nanti ini akan saya sampaikan ketika kita bahas itu ya. Yang selanjutnya, chat form tidak terinstall. Chat form tidak terinstall. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini tadi lupa saya bikin tombol home-nya. Chat form tidak terinstall ya. Ini chat form tidak terinstall karena itu lupa saya linkkan. Nah ini pertama, trik pertama, jangan panik, sama juga. Pakai lalu trik kedua, 1-2-nya juga sama. 1-2-nya juga sama. 1-2-nya sama, refresh, dan uninstall. Kalau masih nggak bisa, kita jalan-jalan dulu, ketemu sama Mbah Google ya. Klik kata kunci chat form dan pastikan link Anda ya. Maksudnya di situ link yang ada di Google Form yang sudah harus dibagikan. Dan jika trik ini gagal semua, otomatis ya mau tidak mau Bapak Ibu bikin akun baru lagi ya. Tapi nggak apa-apa, gratis kok, ya nggak masalah ya. Mumpung lagi gratis ini. Saya nggak tahu mungkin ke depannya Google kalau dia sudah melihat mungkin ratusan ribu akun, mungkin dia suruh bayar dan sebagainya. Bahkan kalau nggak saya lupa itu ada namanya Google Suite, itu berbayar sekarang itu. Google Suite for Education, dan itu juga nanti ada hubungannya dengan ketika kita bikin soal supaya siswa bisa fokus selain Exambro ya. Saya malam tadi cari-cari juga ya, alhamdulillah ketemu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pakai WA Target. Nah ini lupa juga saya linkkan. Jadi tampilannya cuma segini ya. WA Target ya. Install add-on WA Target di Google Suite dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Nanti insya Allah mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ini akan sama-sama saya pandu ya. Yang selanjutnya, ini maklum aja masih darurat tadi Bapak Ibu. Saya bikinnya juga dengan dikerumuni oleh para kurcaci saya ya. Susah kalau punya 2 kurcaci umurnya masih di bawah 6 tahun ya. Apa saja yang dilakukan oleh bapaknya itu mereka selalu pengen tahu ya. Nah yang selanjutnya adalah limiter. Nah limiter ini adalah pembatasan waktu ya. Pembatasan waktu Bapak Ibu. Di mana nanti yang akan kita pelajari itu ada beberapa triks ya. Yang pertama adalah matikan penerima respon. Ini yang paling mudah sudah Bapak Ibu. Paling mudah sudah. Kita nggak perlu repot-repot. Seperti yang saya sampaikan kemarin, nggak perlu pakai add-on, nggak perlu pakai aplikasi, nggak perlu bikin ini, bikin itu. Cukup kita matikan aja di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita matikan aja di sini, selesai perkara, ya. Selesai perkara. Tinggal kita klik ini, siswa nggak akan bisa mengaksesnya. Itu yang paling mudah sudah. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini pakai limiter, ya. Pakai limiter ini yang paling praktis. Saya suka pakai ini. Ketika saya membatasi soal Bapak Ibu, cuman permasalahannya ini adalah mungkin nanti dia hanya membatasi ketika misalkan kita bikin soal di hari Rabu, ya. Kita batasi nanti siswa itu bisa mengakses di hari Kamis. Ya. Nah susahnya di sini nanti adalah kita harus mengandalkan ingatan juga. Tapi saya suka pakai ini, walaupun kadang-kadang saya lupa ya. Ini pertama sama juga triksnya, ikuti di Google Form, ini bentuknya form limiter namanya. Itu paling mudah sudah digunakan. Bapak Ibu pasti pernah menggunakannya, terutama Pak Endar ya, ketika mengisi survei, mengisi formulir dan sebagainya. Ketika misalkan kita klik, oh waktu Anda tidak bisa mengakses misalkan, hubungi pemilik dan sebagainya. Itu contoh penggunaan limiter ya. Dan ini cara yang juga paling darurat sudah. Solusi di antara solusi ya. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini yang ketiga, ini juga disediakan oleh add-on Google Form ya. Pakai control accepting response, ya, susah nyebutnya. Mudah-mudahan di sini nggak ada guru bahasa Inggris yang bisa mengkritik saya ya. Tapi mohon maaf karena memang saya bahasa Inggrisnya agak payah ya.
Nah, ini juga sama nanti langkah-langkahnya. Nah, bentuknya kayak gini. Cuman bedanya mungkin di sini nanti saya lupa tadi apakah ini pakai hari, horse, jam ya, ataukah pakai hari. Biasanya dia settingannya pertama misalkan kita bikin pagi, misalkan pagi. Lalu kita mau matikan, kita bisa stop mungkin di malam hari dan sebagainya. Ini juga solusi juga walaupun mungkin punya banyak kelemahan-kelemahan ya. Tapi gak apa-apa, yang namanya juga sistem, ya tinggal kita aja yang atur. Yang selanjutnya adalah trik 4 pakai pompas on dan off. Ini baru saya temukan malam tadi ya. Saya coba-coba juga dan mungkin nanti mungkin Bapak Ibu nanti bisa explore Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa saya satu aja yang saya sampaikan di sini, yaitu mungkin pakai limiter ya. Karena ini yang paling mudah sudah. Kalau pakai control setting, mungkin kita kadang-kadang terkendala pada masalah istilahnya itu waktu juga. Dan solusi yang paling luar biasa ini, kita pakai aplikasi namanya Exambro. Sudah saya sampaikan kemarin. Kalau Exambro ini urusan Pemdar ini ya. Urusan Pemdar ini. Dan trik yang terakhir, bergabung dengan proyek Google Suite for Education. Saya tadi ada coba, ternyata berbayar Bapak Ibu sekalian kalau mau bikin situsnya. Memang ada katanya gratis, tapi saya nggak ketemu ya. Bayarnya kalau nggak salah $12 kalau nggak salah ya Pak Endar ya. Pak Endar mungkin pernah coba ya. Google Suite for Education. 80 ribuan. 80 ribuan Pak Endar. Nah itu harganya kebetulan. Nah Pak Endar juga sudah tahu mungkin. Iya ya. Oh, ada iklan. Gak apa-apa aja, nggak masalah aja. Santai aja. Itu Google Suite for Education 80 ribu Pak Endar ya. Mungkin nanti bisa dicoba. Kebetulan saya pakai akun saya malam tadi saya coba. Ya, ini juga bisa. Ada mungkin nanti Pak Endar juga bisa kasih tips ya dan triknya bagaimana kita membatasi soal. Karena ketika saya cari Google Suite for Education itu bisa kalau nggak salah. Selain aplikasi Exambro. Dan trik yang terakhir ya ini berdoa aja supaya siswa Anda jujur dan amanah. Itu aja kuncinya. Ya, kalau masalahnya sudah enggak kita pakai solusi segitu ternyata gak jalan ya sudah, kita doa aja. Doa pada Yang Maha Kuasa supaya siswa kita jujur dan amanah. Dan insya Allah siswa kita pada jujur semua ya. Buktinya seperti yang saya sampaikan di awal kemarin ketika saya bikin chat form yang terkendala waktu, terkendala dan sebagainya, siswa saya ada yang jawab cuma 20 ya. Jawab 20, jawab 30. Nah, itu membuktikan bahwa mereka jujur ya. Ya, alhamdulillah ya. Dan saya yakin ibu bapak ibu guru juga punya siswa yang jujur ya, insya Allah. Ini enggak saya nyalakan tadi anunya, mohon maaf. Jadi manual aja. Kita lanjut lagi. Itu tadi untuk limiter. Nanti ada video yang akan saya tampilkan karena ada sedikit kendala Bapak Ibu sekalian ketika saya menginstal, seperti yang saya katakan saya lupa passwordnya. Password saya lupa untuk masuk. Jadi mungkin nanti insya Allah kalau memang saya ingat, saya akan sampaikan. Itu yang terutama yang ini, kasih waktu untuk soal. Nah ini masalahnya untuk TMP, memang ini sebenarnya mudah sebenarnya. Ini juga ada tips nanti bagaimana caranya supaya siswa tersebut punya token sendiri. Tapi sebenarnya itu sangat sulit sekali loh Bapak Ibu sekalian. Saya sih sebenarnya nggak mau pakai itu ya. Yang penting pikiran saya siswa itu jujur, amanah, kerjakan bareng-bareng. Kita pakai dengan aplikasi yang ada ini. Atau mungkin ini nanti kalau bisa gak usah aja ya Bapak Ibu ya sekalian ya, agak rumit masalahnya ya. Untuk kasih waktu untuk soal ya. Insyaallah ya. Yuk hari ini kita tuntaskan. Saya tutup dulu. Nah ini untuk time dulu ya. Time seperti yang saya bilang saya ada videonya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tonton sebentar. Masih kelihatan Pak Endar? Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan ya. Ini video untuk Tempi ya. Nggak ada suara. Tadi saya rekam malam tadi ya. Saya install. Jadi ini ada panduannya. Ada beberapa memang agak sedikit error. Ya. Insya Allah nanti kita pakai rambu-rambunya itu. Ini contoh ya. Soal pakai waktu, Tempi ya. Ini kebetulan saya pakai Paston
untuk merekamnya. Belum terlihat nih. Terlihat ya. Oh, kayaknya ada kesalahan sedikit. Oh ini ya mungkin ya. Nah ini contoh ya. Ketika kita menggunakan TimePay ya. Sudah saya install tadi. Walaupun nggak ada suaranya ya karena memang kebetulan saya kerjanya jam 12 malam sih sebenarnya. Kebetulan anak-anak juga sudah tidur. Nah ini contoh beberapa apa namanya istilahnya uji coba dari saya. Ini ada yang saya pakai 19 Juni kemarin dan kebetulan time over ya. Karena dia punya waktu, TimePay itu punya waktu sebenarnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau mau bikin secara pribadi ini nanti ya, itu ada caranya, ada 2 triksnya yang sudah saya pelajari. Nah, ini email saya, banyak email saya punya banyak email, tapi sebagian besar saya lupa passwordnya. Jadi yang saya ingat itu akun utama saya aja ya. Ini contoh ketika kita masuk ke dalam TimePay, nanti ketika Bapak Ibu install, Bapak Ibu akan dipandu seperti ini. Ini dia caranya. Ini settingan dasarnya Bapak Ibu sekalian ya. Settingan dasar dalam bekerja. Nah, nanti kita akan dikasih token ya. Kita akan dikasih token. Token inilah yang pertama kali ketika kita masuk kita kopikan dan kebetulan saya kopikan di apa namanya. Ini yang paling penting utama. Jangan sampai kita kehilangan ini. Saya beberapa kali kehilangan masalahnya. Beberapa kali saya kehilangan. Jadi mau tidak mau saya kopikan di sini. Ini kebetulan saya bikin soal dari punya istri saya. Kebetulan istri saya guru kimia. Ya lumayan lah juga nanti membantu istri saya ya. Ini token yang saya bikin. Nah ini tanda sudah enable, tinggal kita klik ya. Mungkin ada beberapa kali error nanti, tapi nggak masalah. Kita coba aja. Kita coba terus ya. Karena memang permasalahannya kadang-kadang ya itu tadi ada masalah jaringan, ada masalah juga dengan akun kita, atau juga masalah dengan kita ya. Dan ini insya Allah mungkin nanti juga akan saya kasih videonya. Insya Allah. Nah itu kan ada errornya. Ya, error. Ya. Log from your account dan log ini bla 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 ya. Itu permasalahan yang kadang-kadang yang menimpa kita ya. Permasalahan yang menimpa kita dan solusinya ada juga di sini. Solusinya ada di sini. Kita biarkan dulu dia bekerja ya. Sudah saya coba malam tadi ya, sekitar jam 12-an malam. Mudah-mudahan apa namanya bisa bagus ya. Saya juga lupa apakah jam 12 malam atau jam berapa ini. Ada situ. Bahkan jam anu ya Bapak Ibu ya. Jam 1 malam. 0,006 ya. Itu ada di ya. Bapak Ibu bisa lihat trik dan tips dan triknya. Nanti mungkin ada apa namanya. Sudah. Ini memang saya tadi itu coba otak-atik. Jadi mohon maaf kalau durasi videonya panjang. Ini saya pakai Capstone ya.
Nah, kita sudah masuk ke situsnya. Kebetulan malam tadi saya ingat dengan dengan passwordnya. Nah, itu bentuknya. Ada open demo test. Nah, di sini nanti Bapak Ibu di create test ini, inilah kunci ketika kita bikin soal untuk siswa itu. Soal untuk siswa itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau bikin di sini ya, di create test ini. Kalau mau kita bikin secara perseorangan, kita tinggal masukkan emailnya ya. Dan ya, seperti yang saya bilang agak susah sebenarnya. Kenapa kita nggak bikin solusi yang paling mudah? Kita berusaha untuk jaga bagaimana caranya supaya soal itu nggak bocor gitu. Ini cara pengisiannya. Ada beberapa yang memang sengaja tidak saya isi ya. Jadi saya lewatkan aja. Ya. Termasuk juga masalah time over dan sebagainya. Nanti silakan Bapak Ibu explore sendiri ya. Ini mungkin saya bikin aja 90 menit ya. Mungkin anggap aja soalnya 40, 5 esai ya. Kira-kira gitu ya. Tapi tergantung Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau bikin berapa menit, mau bikin puluhan menit ya. Tapi saran saya usahakan kita bikin soal itu jangan sampai memberatkan siswa kita ya. Itu kuncinya. Walaupun kita sekarang memang dituntut untuk bikin soal hot dan sebagainya. Ya, kebetulan kemarin saya juga ikut pelatihan. Saya pengganti sih sebenarnya, pengganti orang. Saya diminta untuk menggantikan teman saya untuk ini kalau ini publik ya Bapak Ibu ya. Untuk menggantikan teman saya untuk mengkoreksi soal bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang sejarah dan sebagainya. Dan banyak saya lihat soalnya rata-rata soal dari seluruh kabupaten dan sebagainya. Itu soalnya pada rata-rata pada berat-berat semua Bapak Ibu ya. Tapi memang kayak kita kan dituntut untuk begini-begini ya. Padahal kita sendiri tahu kapasitas siswa kita seperti apa gitu. Nah ini contoh yang belum ya, mohon maaf. Ini ada sedikit error tadi, saya lupa. Makanya saya klik-klak juga ya. Makanya saya bilang kadang-kadang saya bisa hilang ingatannya istilahnya gitu ya. Nah ini caranya. Nah bentuknya nanti akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bentuknya akan seperti ini dan dia punya waktu sudah. Dia punya waktu. Dan ini sudah ada tertera di situ. Karena saya pakai 90 menit soal kimia. Saya hanya masukkan soal dan kebetulan ini saya lupa menghilangkannya. Nah. Dan nanti ada ini nanti ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada ini. Biasanya untuk soal selalu ada menyertakan ID. Saya nggak tahu itu apa, tapi wajib kita isi. Tapi kita isi sembarangan juga nggak masalah ya. Kita isi sembarangan juga nggak masalah. Ini mungkin sudah ya. Saya tutup saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tips ya ketika kita bikin soal ada dua pilihan di public dan cost test tadi. Untuk cost test itu nanti kita bikinnya, saya coba ya mudah-mudahan bisa. Ini saya tutup aja dulu. Saya bikin yang baru. Kita langsung masuk aja ke situs saya sebentar dulu ya Bapak Ibu ya. Kebetulan ini ada permasalahan ya. Oke. Bapak Ibu bisa lihat? Bapak Ibu bisa lihat sudah? Saya sudah masuk ke drive saya ya. Ini drive saya yang baru. Khusus saya bikin malam tadi bagaimana kita mengatasi prom builder, lalu mengatasi chat form yang bermasalah yang diminta oleh Bapak Ibu dan sekalian. Dan juga tip dan trik bagaimana menggunakan Google Doc itu bisa kita masukkan ke dalam form ya. Di sini sudah ada soal kimia yang saya bikin.
Ini dalam bentuk doc sudah Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya minta bantuannya sama Pak Jamaludin ya. Pak Jamaludin ada? Masih menyimak Pak? Ada Pak, ada. Bapak bisa bantu saya untuk memberikan sebenarnya sih ini sudah ada ini sebenarnya. Bapak bisa bantu saya untuk memberikan tips dan trik bikin soal apa namanya pakai snap tool itu ya. Pakai apa snipping tool ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini ya Bapak ya. Kalau nggak salah. Yang ini nggak harus snipping tool sih Pak. Kan ada bawaan Windows yang Paint tuh ada kan Paint. Oh Paint ya. Windows. Ya, bawaan Windows. Ya bawaan Itu Windows kan ada. Aplikasi bawaan Windows. Ya kalau saya pakai snipping tool Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi mungkin punya Pak Jamul. Jadi bebas aja ya. Bebas aja Pak. Oh bebas ya. Nggak masalah berarti. Kalau punya saya pakai snipping tool malam tadi dan juga ada sebenarnya aplikasi di Word itu yang namanya screenshot ya. Screenshot ada. Ada screenshot namanya. Di laptop juga sudah ada fasilitasnya, Pak. Ya memang di laptop ada, yaitu sudah, Pak. snipping tool. Kalau Paint ada juga ya. Atau biasanya saya pakai langsung yang di laptop, Pak. Oh langsung di laptop ya. Bapak Jamulin pakai di laptop ya. Oh langsung di laptop sudah ada gitu. Kalau di Google Pro juga ada, namanya snipping Pak. Tapi itu nggak akan saya sampaikan di sini. Silakan Bapak explore juga nanti. Kalau saya malam tadi saya gunakan snipping tool ya, yang ada di laptop itu, yang itu bisa kita cari. Mungkin kita atau mungkin Pak Jamaludin, saya mohon bantuannya. Mungkin Pak Endar, Pak Jamaludin bisa memberikan seperti apa sih snipping tool ini, karena ini domainnya guru IPA. Tapi nanti saya akan kasih tips bagaimana caranya supaya Prom Builder bisa membaca semua tanpa perlu kita repot-repot kita masukkan gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Bisa Pak Jamaludin? Iya Pak, bisa. Ya bisa ya. Pak Endar silahkan. Cuma saya pakai HP ini Pak masalahnya. Oh pakai HP ya? Oh ya itu masalahnya juga ya. Oke begini aja. Kita cobakan punya saya ya. Insya Allah malam tadi juga sudah saya bikin. Ini mohon maaf ini kayaknya larut lagi ini. Taruh ya Pak Endar ya. Kita masuk ke ini dulu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Word-nya? Sudah terlihat? Sudah. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Pertama dulu kita buka dulu folder baru ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa ya. Kita buka dulu. Dan ini yang saya gunakan adalah snipping tool Bapak Ibu sekalian. Nah bentuknya seperti ini. Lalu kita buka folder baru yang nantinya akan kita snipping. Ya. Kebetulan saya punya soal, ini soal punya istri saya sendiri. Ini kebetulan juga banyak data istri saya karena kami berbagi laptop ya, berbagi informasi. Kebetulan beliau juga istri saya itu lebih muda dari saya, tapi kalau masalah IT dia itu luar biasa ya. Dia ngajar mengguru kimia. Sebentar ya. Kebetulan di sini ada soal UASBK ya. Saya buka. Sudah saya bikin kemarin, sudah dibikin oleh istri saya, USBN PG 2021 ya. Kita lihat dulu, mudah-mudahan ini dia. Dan ini juga, oh ini kayaknya nggak apa ya, support ya. Nah ini aja, satu soal, nanti bentuknya tabel. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian, nah ini juga salah satunya. Ini juga bentuk ini. Bahkan guru IPS pun juga bisa guna, terutama guru geografi, guru ekonomi, bahkan juga guru sejarah ya Pak Endar ya. Kalau biasanya suka bikin misalkan tabel A, apa namanya itu, Christopher Columbus misalkan di kolom 2-nya misalkan itu di kolom 2-nya Amerika misalkan, lalu B misalkan Marco Polo, kolom keduanya Italia dan seterusnya.
Biasanya guru sejarah ada bikin itu. Kemarin saya ketemu ketika saya jadi pengganti teman saya untuk membedah soal ujian akhir sekolah berbasis nasional di Palangkaraya kemarin itu. Saya kebanyakan ketemu sama soal tersebut ya. Dan saya juga penasaran kok bisa soal pakai tabel bisa masuk. Sedangkan di Google Chrome katanya nggak bisa, harus manual gitu. Makanya saya coba cari-cari dan alhamdulillah malam tadi ketemu. Caranya Bapak Ibu sekalian, kita bisa pakai aplikasi yang ada di Word di situ. Kalau nggak salah aplikasinya itu ada di sini. Saya lupa di mana tempatnya. Insert kalau nggak salah ya. Nah ini ada screenshot. Ini kebetulan nggak aktif. Tapi biasanya dia aktif di apa namanya di kolom yang kosong ya, kolom yang kosong. Nah ini bisa kita gunakan Bapak Ibu sekalian untuk main screenshot Word yang sudah ada itu. Tapi ini saya nggak gunakan karena agak rumit menurut saya, karena kita harus edit lagi. Jadi saya gunakan yang paling mudah, aplikasi yang disediakan oleh apa namanya laptop juga, desktop juga, yaitu Sniffing ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini Sniffing Tool, Bapak Ibu. Ini aplikasi bawaan dari desktop, dari laptop kita, dari PC kita. Namanya Sniffing Tool ya. Nah, terlihat di bagi yang Sniffing Tool-nya, Pak. Oh, ntar ya. Atau share desktop-nya aja, Pak. Langsung di share desktop. Oh, ntar juga Pak ya. Share desktop. Screen. Sambil cari. Oh, screen ya. Nah, ini saya share. Kalau baru jarang pakai Chrome ini, terbiasa jadi pengguna dari jarak jauh, tapi nggak tahu ya. Ini mungkin ada Bapak Ibu sekalian, kelihatan ya? Kelihatan ya. Bapak Ibu? Ya, ini snipping tool namanya. Ini adalah aplikasi untuk memotong soal equation dan sebagainya ya. Ini kebetulan saya cari-cari malam tadi ya, akhirnya ketemu juga ya. Saya penasaran juga apa yang dikatakan oleh Pak Jamaluddin. Nah, itu bisa kita cari di sini ya. Tinggal kita search ya. Nah, ini sudah ada. Namanya adalah sniffing tool. Ya, ini yang paling mudah. Kalau ini snip and sketch ya, mungkin ada juga. Tapi yang saya gunakan sekarang itu adalah sniffing tool. Bagaimana cara kerjanya, Bapak Ibu sekalian? Sangat mudah ya. Kita buka tadi soal yang sudah ada gambarnya gini. Ini sudah ada gambarnya. Sama seperti yang diberikan oleh Pak Jamaluddin kemarin. Tipsnya juga sama. Kita capture gambarnya, lalu ketika image-nya, nanti kita masukkan ke dalam Word baru ya. Ini contoh, saya pakai snipping tool, ini gambarnya besar, lumayan besar. Istri saya ini senang yang besar-besar kayaknya. Nah, ini kita capture ya Bapak Ibu sekalian. Kita capture, mohon maaf ya, kayaknya kurang begitu besar. Kita delete dulu. Dan nanti kuncinya adalah, di sini juga Bapak Ibu, hati-hati ya, jangan sekali-kali memasukkan PNG. Itu kan ada PNG, GIF, dan JPEG. PNG biasanya kalau untuk Boulder, dia nggak support. Nggak mau dia. Dia akan tampilan layarnya kosong gitu. Jadi pakai JPEG aja Bapak Ibu sekalian, ini yang paling mudah sudah. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa share di sini, kalau bisa ya, kalau bisa, kalau bisa ya, insya Allah. Saya yakin bisa semua, ini guru-guru cerdas semua ini. Nah ini contoh, tampilannya, kita perkecil dulu. Dan ini juga berguna untuk guru geografi, berguna juga untuk guru ekonomi. Kalau guru ekonomi mau memasukkan tabel, mau memasukkan diagram, mau memasukkan apa saja yang dalam bentuk gambar itu juga masalah. Memang sih nggak ribet, tinggal kopas, tinggal masuk ke PDF dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau soal kita ada 40 gitu? Apa nggak mabok gitu? Masukkan gambar. Gitu. Susah kan? Oke, kita mulai aja. Oh, mana dia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada. Sniffing tool-nya hilang ya. Untuk tampilannya agak saya perkecil tadi.
Oh ya, di bawah ya. Kadang-kadang kalau Word ini, kalau masalah edit-editan ini, saya bermasalah juga. Ini layout ya. Setelah ini, maaf. Saya tutup dulu ya. Ini pintonya hilang. Nah, kayak gini ya. Oh iya, kebetulan memang, nah ini dia. Snipping tool-nya. Masih kelihatan Bapak Ibu sekalian? Masih kelihatan? Masih kelihatan ya? Masih kelihatan Pak Endar? Gak ada suaranya ini. Kelihatan, Pak. Oh, masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Nah, kita pakai snipping tool dulu. Nah, kita pakai new. Kita capture. Kita, aduh, ini kadang-kadang error ini. Permasalahan saya masalah keseimbangan biasanya. Pokoknya intinya kita capture sesuai keinginan kita. Nah, ini dapat ya, tapi jangan sampai capture jawabannya ya. Nah, sampai. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini kita simpan. Langsung kita simpan. Misalkan save ya. Kebetulan ini tadi ya, ini hasil downloadan saya tadi, capture-nya misalkan soal kimia 3. Ya. Soal kimia 3. Dan itu kita buka, harus tampilannya JPEG Bapak Ibu sekalian. Kalau PNG bisa sih sebenarnya, tapi saya nggak pernah dapat solusi ketika dimasukkan pakai Builder, masuk ke Builder nanti, apakah bisa gitu. Jadi saya ambil yang paling mudah yaitu pakai JPEG. Nah, selesai ya. Lalu yang selanjutnya kita tutup aja ini, kita tutup. Nah, saya buka soal yang punya yang saya bikin malam tadi ya. Mana dia? Kita dulu ya. Saya cari di sini aja. Nah, ini soal kimia. Soal kimia sudah ada untuk presentasi. Nah, ini soal punya saya tadi, yang malam tadi saya bikin. Dan ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, itu permasalahan sniffing tool. Hasil JPEG itu biasanya kadang-kadang ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya yang sudah masalah itu, ya mungkin nanti bisa kita akali ya, kita akali. Nah, ini tinggal Bapak Ibu masukkan aja lagi. Bapak Ibu masukkan aja lagi di picture-nya. Kan ini nggak terbaca ya, karena saya sudah keluar. Kita cari di untuk presentasi ya. Cari soal kimia 3. Soal kimia 3. Set ya. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oh, tampilannya kayak gini ya. Kebetulan soal yang satu tadi tertutup ya. Mungkin saya yang salah. Ya, kita keluar dulu. Mungkin ya enter dulu ya. Lalu kemudian saya insert ya. Nanti soalnya ada 3 ini kayaknya. Makanya saya kasih contoh tadi cuma 2. Tapi ini panduan aja buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau memasukkan 40 soal. 40 soal dengan catatan Builder punya Bapak Ibu. Belum Bapak Ibu otak-atik sama sekali ya. Dan ini khusus untuk guru, untuk semua guru ya. Untuk semua guru. Supaya kita nggak capek juga. Kalau misalkan ada 40 soal, semuanya gambar semua. Tinggal kita masukkan pakai ini. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu sekalian bentuknya. Sebenarnya terhapus lagi punya saya tadi. Nggak tahu kenapa, mungkin ada yang masalah. Tapi yang jelas bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Nanti mungkin saya lihat lagi karena masalah Word ini saya jujur aja masih agak kurang. Karena kalau masalah edit mengedit sudah saya serahkan ke istri saya biasanya. Dan ini kita simpan ya, filenya kita simpan. Mungkin kita bikin baru aja dulu supaya bisa beda. Saya masukkan di sini untuk presentasi. Ini mempermudah kita soal kimia 2 misalkan. Kita simpan aja di sini. Ya, sudah selesai ya. Selesai. Nah, kita tutup aja dulu. Kita bikin aja 2 soal atau 3 soal aja sebagai contoh. Nanti Bapak Ibu silahkan explore. Bapak Ibu seperti yang saya katakan, Google Form ini semakin kita explore, semakin kita cari informasinya, semakin kita
excited ya, istilahnya itu kata orang itu pengen sekali ya. Pengen sekali untuk membedahnya lebih dalam ya. Ini saya tutup lagi. Lalu yang selanjutnya adalah saya jalan-jalan dulu ke Pekanbaru ya Bapak Ibu. Nah ini kita sudah masuk ke sini. Bapak Ibu sekalian, kelihatan gambarnya? Kelihatan gambarnya, kita sudah masuk ke drive saya. Betulan PND-nya kemana tadi? Bapak Ibu kelihatan? Gambarnya kelihatan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Bapak Ibu? Kelihatan, nggak ada suaranya. Oh ya kelihatan ya. Saya perlu bantuan juga Bapak Ibu karena untuk JOM ini jujur aja saya masih belum menguasai secara penuh ya. Saya juga baru tahu kalau JOM ini bisa share, bisa tampil gambar yang lain dan sebagainya ya. Jadi saya mohon paduannya juga Bapak Ibu sekalian. Nah ini di drive saya ini soalnya masih belum ada ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bikin baru aja, sudah. Kita bikin baru, kita upload ya, mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Kita bikin baru aja dulu foldernya, kita bikin folder baru. Misalkan soal kimia 3 misalkan. Kita buat ya, kita buat. Jadi nanti dia akan membaca dengan sendirinya. Ternyata sudah ada. Nah soal yang ada tadi, tinggal kita tarik. Ada 2 cara. Pertama kita pakai cara ini untuk mempermudah kita atau supply, atau kita masuk report yang ada, kita simpan, kita tarik, kita masukkan ke apa namanya ke drive kita yang ada sudah ini. Tapi saya pakai upload file aja, pakai upload ya. Ini soal kimia 3 tadi ya, soal kimia 2, soal kimia 2 ya, nggak salah soal kimia 2. Ini tadi karena capture-nya, soal kimia 2. Kita masukkan aja. Kita sudah masukkan. Sudah ya, sudah Bapak Ibu. Nanti bentuknya dalam bentuk doc ya, 2 kali kirim kayaknya ini. Ini kita hapus saja, Nah, lalu kemudian kita buka. Karena kita pengennya nanti bentuknya berupa doc, tulisannya berupa tidak ada tulisan doc-nya lagi ya Bapak Ibu. Kemarin sudah. Jadi ini seperti apa namanya? Saya langsung aja, saya nggak perlu sampaikan lagi karena sudah ada kemarin. Silahkan tonton tayangan ulangnya ya. Biarkan dia bekerja dulu. Nah, maklum Bapak Ibu, kadang-kadang sinyal ya. Kadang sinyal ini masih ada. Nah, soalnya sudah masuk Bapak Ibu di doc Bapak Ibu sudah masuk soalnya dalam bentuk gambar. Dan ini nggak usah kita utak-atik lagi Bapak Ibu. Sudah nggak usah kita utak-atik lagi. Ini sudah soal kimia 3 tadi, soal kimia 2. Oh, sorry ya. Ini salah saya masukkan ini. Ada yang nggak terbaca ya, mungkin ada error. Saya hapus saja ini. Yang ini aja saya masukkan. Kayaknya mungkin tadi bisa. Entah mungkin ada masalah. Kita masuk aja dulu. Kayaknya Bapak Ibu ada error sini ya. Oh ini masalahnya. Nggak tahu masalahnya di Word tadi gimana bentuknya. Tapi yang jelas kayaknya ada terkunci di sini. Mungkin ada yang oh iya kayaknya error. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ada sedikit error ketika saya memasukkan tadi. Tapi yang jelas intinya ini soalnya nggak sempurna ya.
Saya ambil aja soalnya yang sudah punya saya tadi ya. Hanya error, maaf. Nggak apa-apa ya. Tapi cara tipsnya seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya akan masukkan ke dalam builder. Kayaknya dia nggak terbaca. Saya nggak tahu ada masalah apa. Mungkin saya salah dalam menyimpannya tadi. Kita masuk dulu ke drive ya. Nah, ini Bapak Ibu kadang-kadang bisa error ya. Mohon maaf. Nah, ini sudah. Nah, ini gimana ini? Cannot sync ya. Oh ya sudah. Kayaknya sinyal yang bermasalah ini. Tapi suara saya jelas kedengaran Bapak Ibu ya. Suara saya jelas kedengaran. Seolah kedengaran ya. Nah, ini tadi untuk soal kimia dok, soal kimia dan selanjutnya. Kita pakai yang ini aja Bapak Ibu. Soalnya ini nggak error. Dan ini sudah saya ubah ke dalam bentuk file doc ya, yang tidak ada tulisan docnya. Nah, ini bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Dia berupa gambar ya. Berupa gambar. Ya. Dan ini berupa gambar ini kita tutup aja. Kita tutup. Kita langsung masuk aja ke soal kimia 1 atau kita bikin baru aja ya. Kita bikin baru aja ya. Untuk mempermudah aja. Soal kimia 3 tadi. Kimia ini saya hapus ya. Kita bikin form baru ya. Formulir baru ya. Untuk mempermudah aja ini. Bagaimana kita masukkan ke dalam form builder. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya apa namanya form baru, form yang lama istilahnya gitu, form yang lama, Bapak Ibu bisa transfer lewat sini. Tapi kalau masih baru dan Bapak Ibu juga punya soal mungkin 40 masih belum Bapak Ibu masukkan, kita tinggal bermain di form builder ini aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak masalah ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Sinyalnya bagus mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya. Sukses. Karena kadang-kadang masalahnya juga di situ ya. Kita masukkan tadi di Google Doc-nya. Google Doc. Ini soalnya tidak saya bikin nama, password, token dan sebagainya. Nanti silahkan Bapak Ibu kembangkan sendiri ya. Karena ini saya cuma memberikan contoh seperti apa kita bikin apa namanya. Nah, ini sudah dokumennya sudah ada di sini. Tinggal kita masukkan. Nah, ini pilihannya Bapak Ibu. Pilihannya ada dua gambar yang bisa kita transfer. Karena kebetulan saya hanya memasukkan 2 ya. Dan ini mau 3, tapi ternyata error tadi. Tinggal kita impor aja Bapak Ibu. Tinggal kita impor, biarkan form bekerja. Nggak usah kita ubah-ubah, kita tutup aja. Nanti tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tampilannya seperti ini. Dan nanti di sini trik kita untuk membuatnya, tinggal kita tulis saja judulnya, misalkan soal nomor 1 misalkan. Nah, ini lupa saya masukkan. Oh, mohon maaf, ini lagi error lagi ini. Soal nomor 1 selesai. Lalu yang ini kita beri nama, misalkan apa aja? Soal nomor 40. Kita pakai PG aja ya, pakai PG. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa bermain, berinovasi ya. Tanpa perlu Bapak Ibu masukkan lagi gambar. Kalau biasanya Bapak Ibu masukkan gambar dan sebagainya. Kalau pakai builder ini mudah Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu. Dengan syarat buildernya nggak limited ya. Nah, tinggal Bapak Ibu tambahkan aja lagi nanti di situ. Soal itu Bapak Ibu tambahkan. Misalkan kayak gini. Ini kita tarik aja supaya dia ada posisinya di sini.
Nah, silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Bapak Ibu boleh pilih pilihan ganda dan sebagainya. Bila Bapak Ibu klik misalkan jawaban yang benar, nah itu penggabungan antara simple punya Pak Jana Yudi tadi, plus formula untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nggak boleh satu persatu, tapi Bapak Ibu sekalian itu ini semuanya masukkan. Ini solusi yang paling mudah. Atau Bapak Ibu mau yang pakai solusi yang kita juga yang salah. Kita baca dulu ya. Kita cari yang praktis saja ya. Karena kami orang-orang sejarah, kami itu biasanya cari-cari yang praktis, yang hebat ya. Kadang-kadang yang berbeda itu, kami sudah dibilang apa namanya bilang itu, yang itu kurang lebih motor atau buktikan bahwa kami itu sudah motor dari kata lain. Yang tepat. Kita dilaporkan ke KPAI, lalu kemudian kita dibilang tak bisa mendidik siswa. Kata siapa itu saya lupa itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengkantornya jawaban dari yang bersangkutan. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Tampilannya akan seperti ini. Soal nomor 40 tampilannya akan seperti ini. Memang terpisah, tapi inilah cara kita untuk mengakali ketika kita memasukkan soal prompt builder. Ya, ini caranya. Cara yang paling mudah. Supaya kita nggak repot-repot lagi. Dan saya pikir walaupun tampilannya seperti ini, siswa itu nggak lihat tampilannya Bapak Ibu. Yang dilihat siswa itu, oh ini soalnya sulit sekali Bapak, Ibu. Kenapa soalnya ini sulit? Padahal saya belum pernah belajar, mungkin gitu. Kata siswa. Jadi kita berusaha untuk menggampangkan sesuatu itu, bukan berarti kita gampang-gampangin, tapi kita cari solusi yang paling tepat ya. Tapi seperti yang saya bilang, saya nggak maksa. Bapak Ibu kalau mau pakai yang manual boleh, atau Bapak Ibu nanti punya cara, tips dan trik. Mungkin ada Bapak Ibu bilang, kok sayangnya kok boulder digunakan untuk ini ya, gitu. Silakan aja Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini tips dan trik bagaimana menggunakan prompt builder untuk soal equation ya. Dan ini alhamdulillah saya sudah cari-cari keliling-keliling di situs-situs YouTube langganan saya, dan ini baru pertama kali digunakan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu triksnya pertama kali di sini. Bapak Ibu termasuk yang beruntung ya, karena sudah tahu ya. Dan ini bisa Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu share ke teman-teman, bisa Bapak Ibu bagikan di channel YouTube Bapak Ibu ya. Saya juga mungkin saya bagikan nanti, tapi nanti ya. Oke Bapak Ibu sekalian, masih bisa menyimak, masih bisa dengar suara saya, masih dengar suara masih, saya Pak. Bapak Ibu. Masih. Ya, ada masih.
Ada tanggapan mungkin? Ada tanggapan? Kalau nggak ada ya kita lanjut ya. Sekarang sudah jam 10 ya. Maunya saya itu 1 jam selesai. Maunya saya ya. Berarti saya melewatkan lagi webinar ini. Tapi nggak apa-apa ya Pak Endar ya. Nanti mungkin kita lihat di YouTube aja ya. Sekarang saya ini lagi webinar yang penting ilmunya Pak Adi. Bisa iya, dilihat di YouTube tapi sekarang aja. saya juga lagi senang-senangnya mengkoleksi sertifikatnya. Karena sering ditanyakan saya, kamu belajar dari mana? Apa buktinya? Ini kadang-kadang sakit hati juga. Kayak gini, oh ini pelatihannya ngisinya Pak Hadi. Dari mana ilmunya? Otodidak. Tapi gak apa-apa ya, saya nggak masalah ya. Ibaratnya seperti saya katakan, meskipun receh, kalau berguna buat orang lain, insya Allah ya mudah-mudahan ya. Oke Bapak Ibu, boleh kita lanjutkan. Saya tambahkan sedikit Pak Hadi. Ya silakan. Tadi ada apa ya trik dari Pak Hadi untuk supaya add-on itu bekerja ya Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi pastikan kalau Bapak ada saya lah. Ya, pastikan kalau Bapak Ibu menggunakan Google Chrome ataupun pakai browser apapun ya. Pastikan akun di atas. Kelihatan Pak Hadi? Nggak kelihatan, masih belum. Nggak kelihatan? Nggak. Masih punya saya ini malah. Nah, Pak Hadi dihilangkan dulu Pak Hadi. Oh ya, mohon maaf. Saya keluar dulu ya, stop share ya. Nah, stop share. Ya sudah. Ya maklum aja. Silakan Pak Endar. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah ya, sudah kelihatan. Nah, supaya berhasil install add-on, pastikan akun di atas nih, di akun kita yang di atas, sama Google Drive-nya sama. Itu aja sih. Jadi kalau kadang kan kita punya akun di atas pakai alamat yang lain. Nah, akun Google Drive-nya kita buka juga dengan alamat yang lain, itu nggak bakal terinstall add-on. Kalaupun dia terinstall, dia tidak bisa jalan. Jadi pastikan akun Google Chrome-nya sama akun Drive-nya itu sama. Itu aja sih Pak Hadi. Iya, terima kasih Pak Endar. Ini ilmu baru juga buat saya ya. Yang kebanyakan akun ini kadang-kadang bisa lupa. Lupa menyembunyikan dan sebagainya ya. Sudah bayangkan aja saya punya, kalau saya hitung-hitung sejak 2010 saya punya 15 akun kalau nggak salah. Dan hanya 3 akun yang saya ingat passwordnya. Itu masalah saya, kadang-kadang bikin akun itu banyak, tapi setelah itu nggak ingat passwordnya. Ya, makanya saya bilang ada 20 akun Bang. 20 akun. Ya alhamdulillah ya, kita punya banyak akun. Google masih menggratiskan ya itu. Makanya Bapak Ibu sekalian nggak usah takut bikin banyak akun. Yang penting Bapak Ibu ingat passwordnya. Nggak kayak saya ya, yang kadang-kadang bisa nggak ingat, bisa ingat ya. Jadi kalang kabut biasanya. Ya tipsnya ya mungkin bisa dicatat di Word. Itu juga kalau Word-nya nggak bermasalah. Kayak punya saya ini, saya sudah 3 kali ganti laptop. Error terus karena 2 kurcaci saya itu kalau sudah ngelihat laptop ini kayak ngelihat kue ya. Ya terima kasih Pak Endar. Itu ilmu baru ya.